Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam man tabi'ahu ila yaum at-tab'atu. Amma ba'd. Akhwatul iman, akhwatul mu'minat, fa'lamu fa inna asdaqal hadis aw asdaqal kalam wa ajmal kalam fi kitab Allah wal khairal hadi hadi Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asbahna asbahana rabbil alamin. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhi nusyur. Allahumma laka syukur da'fa quwwati wa qila halati wa ala an-nas ya arhamar rahimin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan kita dari Adam wa Adam min turab wa kulluna min turab. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ana min turab شنعوا إلى التراب. كما قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة الأخرى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أما بعد, alhamdulillah ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, tidak henti-hentinya kita memanjat memuji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan hidup, sehat, iman, takwa dan din Islam, sehingga sampai pagi ini, waktu, menit, dan detik ini kita masih terus bisa mentaati perintah-perintahnya, dan insya Allah kita jauhi larang-larangnya dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salawat salam kepada baginda kita Rasulullah SAW, an-nabi alladhi Rasulullah ilal ard rahmatul alamin. Maka Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatul alamin. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita nyambung pembahasan kita bab akhlak. Akhlak ini jelas di dalam Islam maupun di dalam Al-Quran atau penjelasan dari Nabi SAW dalam sunnahnya sangat penting ikhwatul iman. Ketika Islam datang memberikan kita pendidikan agar kita memiliki agama dan akhlak. Ad-din wal akhlak tidak bisa dipisahkan. Kalau kita memiliki din atau agama, harus kita memiliki akhlak. Kalau kita memiliki akhlak, harus memiliki agama. Salah satu dari dua ini tidak bisa dipisahkan. Harus berjalan dengan sama gitu. Jadi akhlak dan agama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tarda'an dinihi wa khuluqihi, aw khuluqihi wa dinihi." Ini hadis sering diulangkan di dalam bab nikah ini. Kalau datang seorang engkau tahu agamanya, akhlaknya, akhlak agamanya, maka ya nikahkanlah. Maka ikhwatul iman, sebaik-baik akhlak, sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman beberapa surat dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Ahzab. Kama qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah datang di sisi kita contoh yang sangat suri teladan. Ibnu Katsir memberikan dalam tafsirnya pemahaman ini adalah dari ayat Al-Karim ini asal kabira fi ta'sis bi Rasulillah SAW. Ini pemahaman yang sangat besar, asasnya, puncaknya, fondasinya untuk memberikan pemahaman Rasulullah SAW bagaimana beliau memiliki akhlak. Dari firman Allah juga, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan juga kama qala Allah Ta'ala, wal kadhiminal ghaidh wa 'afiyan nas. Ini sifatnya Rasulullah SAW. Sungguhnya engkau berada di dalam akhlak budi pekerti yang mulia dan selalu menahan marah dan memaafin orang. Anas bin Malik asya ma'a Nabi SAW asyura sinin. Anas bin Malik hidup sama Rasulullah SAW, dia khadim Rasulullah SAW
ketika dia umur 7 tahun, Ummu Sulaim memberikan Anis kepada Rasulullah SAW untuk hidup sama Rasulullah SAW, orang Ansari dan sahabat Nabi SAW. Dia hidup sama Rasulullah SAW 10 tahun sampai Rasulullah SAW meninggal. Tentang akhlaknya baginda kita Rasulullah SAW di dalam riwayat muttafaqun alaih. Karena Nabi SAW min ahsanin nas khuluqan. Nabi SAW itu memiliki akhlak budi pekerti yang sangat mulia. Maka dari ayat ini, asasnya, fondasinya, akhlaknya Rasulullah SAW. Satu, di aqwalih wa af'ali wa ahwalihi. Walihadal amar Allah Ta'ala an-nas bita'sis bin Nabi SAW. Dari perkataan, dari perbuatan, dari tingkah laku beliau. Dan ini diperintahkan Allah untuk semua manusia yang beriman bertakwa kepada Allah untuk mengambil contoh akhlaknya Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW, taraktu fikum amrin lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah Ta'ala wa sunnah Rasulillah. Aku tinggalkan 2 perkara, 2 urusan, selagi kalian berpegang kepadanya tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ikhwatul iman, jelas dari ini perlu kita ketahui bahwa tidak ada petunjuk yang lebih baik kecuali petunjuknya Rasulullah. Tidak ada akhlak yang lebih baik dari akhlaknya Rasulullah SAW. Dan jelas kebenarannya dan keturunannya juga jelas. Ya ikhwatul iman, kita lihat sekarang di negeri kita. Susah sudah. Kondisi negeri kita ini dikarenakan kita mengambil satu pemahaman atau akhlak atau satu ideologi yang bukan ideologi akhlaknya Rasulullah SAW. Sehingga negeri kita seperti ini. Ketika datang sahabat Nabi kepada Sayyidina Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Anna Sa'id bin Hisham sa'altu Aisyah an khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Alaysa taqra'u Qur'an?" قال بلى قالت فإن خلق رسول الله SAW كان Quran. Dari firman Allah SWT, sungguhnya engkau berada dalam akhlak budi pekerti yang mulia. Datang seorang sahabat Sa'id bin Hisham menanyakan kepada istri Nabi SAW, Aisyah, bagaimana akhlaknya baginda kita Rasulullah SAW? Ini akhlaknya seorang tokoh, seorang pemimpin. Dan ini kita perlu ikhwatul iman, selama ini kita memilih pemimpin, tidak pernah kita menanyakan akhlaknya, agamanya, asal-usulnya, dari mana dia, bagaimana dia, kehidupannya apa. Ini tidak pernah. Yang kita hanya tanyakan atau yang kita ambil hanya pendidikannya saja, gelarannya saja. Sehingga gelaran pendidikannya itu yang membuat kita bangkrut. Bukan kita aja, negara kita jadi bangkrut ya Pak Taliban. Jadi seperti ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan nggak jelas. Ketika sahabat menanyakan kepada Nabi SAW tentang akhlaknya Rasulullah SAW, apa kata istri Nabi? Apakah engkau membaca Al-Quran? Iya, kami membacanya, wahai Ummul Mukminin. Kalau engkau mau tahu akhlaknya Rasulullah SAW, adalah akhlaknya Al-Quran atau seperti telah dicantumkan Allah di dalam Al-Quran. Dan ini diulang-ulang hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Isa Tirmidzi dalam Tuhfatul Hawadi, An-Nasa'i dan yang lain, Abu Dawud Sijistani, bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka Allah tidak salah lagi ketika mencantumkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kata Anas bin Malik, karena bisa min ahsana khuluqan. Beliau adalah memiliki akhlak budi pekerti yang sangat mulia. Subhanallah ikhwatul iman. Maka pantas seorang yang beriman kepada Allah harus dia meyakini, harus dia membenari bahwa tidak ada lagi akhlak yang baik kecuali akhlaknya Rasulullah SAW. An bin Umar, Abdullah bin Umar, ketika itu datang menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Qal ahsanuhum khuluqan. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang beriman itu mulia atau yang baik? Maka Rasulullah menjawab, orang yang memiliki budi pekerti yang sangat mulia.
Dari Anas bin Malik memberikan penjelasan. Qal ma masastu diabajan wala hariran alanna min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala khimtu raihatan atyaba min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashra sinin. Fama qala li qattu uffin wala qala shay'in fa'altuhu lam af'al wala shay'in lam af'alu illa fa'altu kada wa kada, muttafaqun alaih. Anas bin Malik yang khadim Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW yang hidup 10 tahun bersama dia, tidaklah sesuatu yang aku sentuh, aku pegang sutra, aku memegang tangannya Rasulullah SAW lebih halus lebih lembut daripada sutra. Tangannya beliau iman, berarti bukan tangannya orang kasar. Dari tangannya saja, belum lagi dari wajahnya, orang sudah bisa beriman mengambil kebaikan Islam ini. Maka Islam ini tidak pernah memberikan statement dengan kasar ataupun dakwah dengan menyalahin orang, memberikan pendidikan yang tidak benar. Tidak pernah. Bisa nyampai kemana-mana kalau kita berdakwah dengan mencontohi apa yang telah dicontoh Rasulullah atau metodenya Rasulullah SAW. Maka kama qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad rahmat untuk semua alam semesta. Maka din Islam din rahmah, halus lembut lebih daripada sutra. Tidaklah aku mencium bau lebih mulia, bau yang lebih dari baunya Rasulullah SAW. Jadi lebih mulia minyak wangi apapun bau harum, tapi tidak seharumnya baunya Rasulullah SAW. Rasulullah lebih mulia. Dari jauhnya orang sudah tahu, dari baunya Rasulullah dia sudah tahu atana Rasulullah SAW, Rasulullah datang. Mereka sudah paham. Ini karena mereka hidup dengan Rasulullah. Yang lebih ironisnya kita ikhwatul iman, dengan adanya demokratos ini, kita sendiri nggak pernah tahu siapa dia, dari mana dia, mungkin dari negeri Yunan sana, dan keturunannya kita nggak paham. Terus kita ambil ideologinya, kita ambil pendapatnya, kita bangun bangsa kita dengan ideologi dia. Sejauh mana wallahi Allah marah sama kita. Mengaku Islam, Rasulullah kecewa sama kita. Akhlak Rasulullah, budi pekerti salah dan Quran. Terus kita ambil kehidupan yang bukan dari agama Islam. Dan inilah negeri kita sekarang, bisa dikutuk Allah SWT. Tapi kalau kita tidak kembali kepada Allah dan Rasul seperti ini terus, maka tunggu aja akibatnya. Kita akan terima merosot terus dan marat-marit kita. Baunya Rasulullah mereka udah tahu. Dan kata Anas, aku membantu beliau 10 tahun. Tidak pernah beliau mengatakan bentak, marah, enggak pernah. Dan tidak pernah beliau mengatakan, kenapa engkau tidak melakukan, kenapa engkau lakukan, tidak pernah. Atau sesuatu yang aku lakukan, tidak pernah beliau menegurku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muttafaqun alaih dan Imam Muslim dan yang lain. Wa an-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birr wal itsm. Kata Nawas bin Sam'an, aku menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW tentang kebaikan dan tentang kejelekan. Faqala Nabi SAW, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Wal-itsm, yang dosa, yang buruk, yang tidak baik itu, mahaka fi sadrika wa kurihat an yatla alaihin nas. Rawahu Muslim. Apa-apa yang ada di dalam dadahmu yang seperti tidak baik, dan orang melihatnya tidak suka, atau ucapan perkataan, itulah perbuatan yang tidak baik. Dalam arti kata, ucapan kita, akhlak kita, seluruh anggota tubuh kita haruslah benar-benar yang telah dicontohkan Rasulullah. Wallahi akhwatul iman, kalau kita memiliki akhlak, metode dakwah kita yang dicontohkan Rasulullah, akhlak budi pekerti Islam, tidak akan susah kita dalam berdakwah. Dan orang non-Islam pun akan masuk Islam. Justru mereka lari dari Islam dikarenakan akhlak budi pekerti kita
yang tidak sesuai dicontohkan Islam. Sehingga Islam terpuruk dan yang non-Islam memberikan pemahaman yang baik. Padahal Islam itu sudah di atas segala-galanya. Apalagi metode sekarang dakwah dengan cara kasar. Apalagi dengan cara yang melenyapkan nyawa seseorang, ya, yang kita sudah tahu seperti negeri kita yang diidentikan dengan nama teroris. Padahal Islam tidak seperti itu. Tidak ada metode dakwah yang seperti itu. Dari zaman Rasulullah sampai zaman sahabat dan tabi'in tadi tak ada jihad itu kecuali dalam menghadapi musuh Allah yang menyerang negeri kita. Alladzina yuqatilukum wa yakhrujuuna min diyarikum. Orang yang berperang dengan kita dan kita sifat defensif, yakni bertahan dan yang melawan musuh untuk membela diri kita, negeri kita, agama kita. Wa tuqatilu ladzi lam yuqatilukum. Tidak boleh kita memerangi orang yang tidak memerangi kita dan tidak mengeluari kita dari rumah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min syai'in asqala fil mizan al-'abd al-mu'min yawm al-qiyamah min husnul khuluq." Dari Abi Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tidaklah seorang memiliki timbangan yang berat seorang hamba yang beriman di hari kiamat nanti kecuali yang memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Wa inna Allaha yabghidul fahishah al-badiyah. Sungguhnya Allah SWT tidak suka atau membenci seorang yang memiliki, yaitu al-badiyah itu adalah, Imam Nawawi menjelaskan dalam Riyadhus Shalihin, huwa alladhi takallam fahisha, orang yang berbicara dengan fahish, dengan kejelekan. Kama Allah Ta'ala, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kuntum fadl ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Dari rahmat Allah lah engkau berlaku lunak, ya Muhammad. Andai kata engkau keras ucapan, keras hati, kata Ibnu Katsir, mereka akan lari, akan bubar, tidak akan pernah mendengar dakwah Islam ini. Maka ini akhwatul iman, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan menyampaikan Islam ini menghadapi 15 abad lalu yang itu namanya kufar Quraisy atau yang disebut zaman jahiliyah dengan yang memiliki berhala, semua hancur, tapi dibenah oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau bisa sukses dalam dakwah ini? Dikarenakan apa? Iman dia kepada Allah, akhlaknya, budi pekertinya kepada Allah SWT. Kama kala Nabi SAW, fa'adibni rabbi ahsana ta'dibi. Aku diberikan pendidikan dari Allah SWT dengan dididik dengan sebaik-baik. Nabi Hurairah, Nabi SAW, su'ila Nabi SAW an akthara ma yadkhul nas jannah qala taqwallahu wa hasanul khuluq. Ketika itu Abi Hurairah menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW tentang banyaknya manusia masuk surga. Dijawab oleh Rasulullah SAW, orang yang banyak masuk surga itu orang yang memiliki takwa kepada Allah dan memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Itu orang yang paling banyak masuk surga. Thumma su'ila aktsara ma yadkhulun nas-nar. Selanjutnya Abu Hurairah menanyakan tentang banyaknya orang masuk neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-famul farad, rawahu Abu Tirmidzi, hadis hasan sahih. Yaitu yang paling banyak orang masuk neraka adalah mulut dan kemaluan. Tidak bisa menjaganya. Di dalam riwayat Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang disebut memiliki iman yang sempurna, yang komplit, yaitu yang memiliki akhlak budi pekerti yang sangat mulia. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Rawahu Tirmidzi, hadis hasan sahih. Dan sebaik-baik kalian itu haruslah baik terhadap istri kalian, keluarga kalian. Nah ini akhwatul iman. Khiyarukum li ahlikum wa ana khairul ahli. Sebaik-baik kalian memiliki akhlak budi pekerti baik kalian itu baiklah terhadap keluarga kalian, terhadap istri kalian, dan aku sangat baik terhadap keluargaku dan istriku. Subhanallah akhwatul iman. Ini yang kita lihat sekarang. Dikarenakan apa? Termasuk rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang dicontohkan Nabi SAW.
Bagaimana bisa mawaddah warahmah? Bagaimana baiti jannati? Karena di situ tidak ada Islamnya, tidak ada pemahaman yang dicontohkan Nabi SAW. Ya ikhwatul iman, mari kita bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Kita kembalikan semua kehidupan kita ini kepada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Ambillah contoh yang telah dicontoh dan Nabi SAW. Sebaik-baik Anda beribadah sesuatu yang ada tuntunannya. Tinggalkan ideologi-ideologi yang tidak berguna, ya ikhwatul iman. Wallahi, yang kita takut nanti di hari kiamat nanti, habaan mansura. Semua amal ibadah kita sia-sia kayak debu berterbangan, ya ikhwatul iman. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Apakah harus mewajibkan mandi jika datang perkara tersebut, Pak Syekh? Nah, ikhwatul iman, mandi wajib ini bisa dia junub, yaitu junub dengan mimpi atau junub dengan berhubungan atau haid atau nipas atau dia meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ada di dalam surat Al-Baqarah tentang was'alunaka 'anil mahid qul wa'adam fil nas fa'tazun nisa hatta yathhur. Fa idza tahar fa'tu haitsu amarakumullah. Tanya tentang haid, maka jauhilah nisa wanita waktu haid sampai dia bersih. Bersih adalah mandi. Maka dia bersih baru kita boleh mendatangi istri kita. Ataupun junub. Junub. Dalam arti kata di sini junub pemahamannya ketika kita mimpi atau berhubungan. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kita junub maka bersucilah, mandilah. Kalau tidak ada air kita tayammum sampai menemukan air, ya. Kalau kita junub kita mandi. Dan disudahkan, Nabi SAW mencontohkan kita berwudu dulu. Ada tata cara mandi, mandi haid, mandi nipas, mandi junub. Jadi pertama kita masuk kamar mandi, jangan kita celup tangan kita di bedana, cucikan tangan kita, terus kita bersihkan kemaluan kita, faraj kita. Sudah itu kita wudu seperti salat. Tinggalkan dua kaki terakhir. Mandi, terus kita siramkan kepala kita, kanan, badan, kiri, sampai ke bawah punya wudu, selagi tidak menyentuh kemaluan kita. Jadi ada tata cara Nabi SAW, dari sunnah kita wudu dulu, itu disebut mandi wajib. Wajib kita harus mandi, dikenakan kita junub atau kalau wanita dia nifas atau haid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Pak Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita berinfak, Pak Syekh, ini seorang istri, apakah perlu minta izin pada suami atau dalam hal sedekah karena istrinya tidak bekerja? Kalau sama suami tidak dibolehkan, apakah boleh istri berinfak secara diam-diam? Nah, ikhwat liman ukhtul mu'minah, dalam rumah tangga suami istri, seorang istri harus dia taat ya kepada Allah dan Rasul dan kepada suaminya. Apapun di dalam rumah tangga itu dia adalah pemimpin, dia mengatur manajemen keuangan. Kalau dia mengeluarkan sesuatu maupun bersedekah atau infak atau apa, hendaklah dia memberitahukan kepada suaminya. Andai kata suaminya melarang, bukan dalam arti kata suaminya pelit, seperti kayak Abu Sufyan, Hindun bin Utbah. Sedekah Rasulullah SAW, Abu Sufyan bakhil, dia bilang, dia tidak memberikan aku nafakat yang cukup. Aku punya anak, kurang merasa. Kata Rasulullah, khud masyita, ambil sesuatu yang cukup. Ya kafi, khud maika. Ambil sesuatu yang cukup, buang suami kamu untuk belanja secukupnya untuk rumah tangga kamu. Jadi, waktu yang bertanya tadi, kalau dia mau infak, dia sampaikan kepada suaminya. Andai kata suaminya bukan melarang ya, mungkin dalam manajemen keuangannya belum pada saat ini dia infak, tunda sampai bulan depan atau sampai memiliki harta yang cukup. Tetapi kalau infak hanya enggak begitu besar, tak ada masalah ya, dan Allah akan memberikan kebaikan. Tetapi kalau besar, hendaklah dia menyampaikan kepada suaminya supaya suaminya tahu. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian Pak Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Syekh, setelah membaca tasyahud, memohon perlindungan kepada 4 perkara itu, kalau kita tidak hafal doa dalam teks Arabnya, bolehkah kita menggunakan bahasa kita, Pak Syekh? Nah, ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, di dalam kita tasyahud dianjurkan kita membaca, ada dari sunnah Nabi SAW ya, 4, minta perlindungan 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzab al-qabr wa min adzab jahannam wa min fitnatul mahya wa min fitnatul masih dajjal. Dan juga di dalam riwayat yang lain, Allahumma inni zalamtu nafsi dzalman katsira la yaghfiru illa anta faghfir li min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu boleh. Dan Rabbana atina juga boleh. Terus baru kita assalamualaikum. Hendaklah kita berusaha untuk membaca doa-doa, yaitu tasyahud akhir ini sebelum kita assalamualaikum. Anda enggak hafal, Anda baca apa yang Anda hafal dan minta kepada Allah dalam hati. Baik, masalah bahasa. Apakah Allah mengetahui bahasa Indonesia atau bahasa non-Indonesia? Jelas tahu. Kalau Allah enggak memahami bahasa Indonesia, berarti kita bisa menipu Allah, ya musliman. Allah menciptakan kita, Dia mengetahui segala sesuatu. Kama qala Allah Ta'ala di dalam surat Rum, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatukum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dari tanda-tanda kebesaran ayat Allah SWT, Dia ciptakan langit dan bumi, dan Dia ciptakan kita dari berbeda bahasa, lidah dan warna, dan sesungguhnya itu tanda-tanda kebesaran Allah SWT untuk seluruh alam semesta. Ini Allah mengetahui dari. Tapi pertanyaannya, bolehkah kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Boleh, akhwatul iman ya, dalam hati saja. Ketika kita meminta kebaikan kepada Allah SWT di dalam sholat, dalam hati saja ya, dan minta kebaikan tidak bermasalah. Dan itu salah satu doa kita munajat kepada Allah SWT ya. Maka ada Nabi SAW mengajarkan kita doa di waktu sujud, kita tambahkan kebaikannya. Subuh kudus rabbul malaikatuh subhanal jabarut malakut kubriya wa azama bana atina fid dunya. Boleh insyaallah minta. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian satu lagi Pak Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, saya sering mendengarkan atau membaca terjemahan yang menyatakan apa yang dimaksud menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pak Syekh, terima kasih. Nah, ikhwatul iman, ukhtul mu'minat, dalam konteks bahasa pertanyaan tadi ini, sesuatu yang menyekutukan Allah SWT. Dalam arti kata, ketika kita beribadah mendekat diri kepada Allah SWT, tidak dibenarkan kita menyekutukan apapun, sedikit pun tidak dibenarkan. Dan kemungkinan kalau konteks bahasa kita, ya andai kata kurang kita memahami, hendaklah seseorang bisa menjelaskan. Dalam arti kata yaitu syirik, menyekutukan Allah SWT, syirik. Allah SWT berfirman dalam surat Nisa, ada beberapa ayat di sini, semua dosa itu, kullu dzunub yaghfir Allah SWT illa syirik, inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allah SWT tidak mengampunkan dosa yang syirik, tapi dihapuskan dosa selain syirik. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguhnya dia telah termasuk berbuat dosa yang besar. Baik, apa maksudnya? Sedikit benar, seperti kalau kita ke dukun, menanyakan sesuatu, kepercayaan kepada orang pintar, itu semua adalah bisa membawa kita arah kesyirikan. Dan percayanya kepada Allah SWT. Dalam ibadah tidak boleh kita menyekutukan sedikit pun kepada Allah SWT. Saya yakini bahwa kita memiliki Allah SWT yang segala-galanya. Dan mungkin dalam konteks bahasa Indonesia, ikhwatul iman, harus dijelaskan apa arti tidak boleh menyekutukan sedikit pun sesuatu yang mengarahkan kita syirik, yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatul iman rahimakumullah.
Demikianlah tadi tausiah yang kita sampaikan ya pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.